Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai soal statistika dengan mencari rata-rata dari tabel distribusi seperti yang ada di layar. Oke, baik. Jadi di sini kalau ada soal, kalian baca dulu soalnya dulu ya. Jadi rata-rata rumusnya itu kan adalah X bar. X bar sama dengan sigma dari XI dikali FI dibagi dengan sigma F. Nah, XI ini adalah nilai tengahnya. Nilai tengah dari data 150 sampai 154 ini. Nah, itu kan 150, 151, 152, 153, 154. Nah, tengah-tengahnya adalah 152. Nanti kalau ada soal, kalian bikin tabel dulu ya, tabel tambahan seperti ini. Jadi di sini nanti kita beri nama XI. Itu adalah nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya dari data yang pertama itu adalah 152. Kita tulis 152. 152 ini kan diperoleh dari 150 ditambah 2 ya. Jadi 152. Supaya gampang, caranya seperti itu untuk menentukan nilai tengah yang lainnya. Jadi 155 ditambah 2, jadi 157, 162, 167, 172, dan 177. Kalau sudah, kita cari XI dikali FI, karena di rumusnya itu ada ini. Jadi kalian bikin, jadi 152 dikali 3, 456. Kita tulis di sini, 456. 456. Terus 157 dikalikan 4, 162 dikali 16, dan seterusnya nanti diperoleh. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau sudah dikalikan, karena ada kata sigma di sini ya, tanda sigma. Sigma itu artinya jumlah. Jadi nanti kita jumlah ya XI dikali FI ini dan juga sigma F. Ya, sigma F itu adalah frekuensinya. Terus nanti diperoleh sigma XI kali FI itu adalah 6555. Sedangkan frekuensi ini tanpa dihitung pada soal diketahuinya yaitu 40. Nah, baru kita masukkan ke rumusnya. Jadi rata-ratanya itu adalah sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma F itu sama dengan 6555 dibagi 40, yaitu 163,875. Nah, kalian lihat ABC-nya di sini kan hanya terdiri dari 2 angka di belakang koma. Jadi nanti kalian bulatkan ini menjadi 163,88 karena 5 dibulatakan itu nambah 1 ke depannya jadi 8, 7 itu berubah jadi 8. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya ini sama seperti soal sebelumnya ya, tapi saya ganti. Kalau tadi esensi dari soal itu dia bertanya mengenai rata-rata, ini kita ganti jadi median. Median dari data tersebut berapa? Nah, untuk median itu kalian harus perhatikan bahwa ada beberapa hal yang harus kita cari. Yang pertama, kita harus menentukan kelas median dulu. Kelas mediannya harus kalian cari. Caranya adalah N per 2 atau sigma F dibagi 2. Nah, sigma F ini kan kita peroleh itu nilainya adalah 40. Jadi 40 dibagi 2 yaitu 20. Nah, 20 ini kita bakalan hitung dari frekuensi yang pertama ini. Jadi 3 ditambah 4, 7, 7 ditambah 16, 23 ya. Nah, di sini itu sudah 23, berarti kita bisa tentukan bahwa kelas mediannya ada di kelas ketiga ini, yaitu di data 160 hingga 164. Nah, baik, kita cari terlebih dahulu TB-nya. TB itu adalah tepi bawah. Nah, dari 160 berarti TB-nya adalah 160. Itu adalah batas bawah. Jadi 160 dikurangi 0,5 itu rumusnya ya. Jadi TB-nya itu adalah 159,5. Lalu kita harus mencari F, frekuensi kumulatifnya. Jadi frekuensi kumulatif ini coba diperhatikan. Ini adalah jumlah dari kelas sebelum median, yaitu 3 dan 4 ini. Jadi 3 ditambah 4, 7. Nanti ada frekuensi mediannya, atau saya tulis ME aja. Frekuensi median itu adalah 16, yang ini. Lalu yang harus kita cari terlebih lagi itu adalah P. P itu adalah panjang kelasnya. Panjang kelas itu dihitung dari angka 150
hingga 154 itu ada berapa buting. Jadi 150, 151, 152, 153, 154. Jumlahnya ada 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5 kayak gitu. Ya, baru kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah ME. Median itu disimbolkan ME sama dengan TB ditambah dengan N/2 dikurang F besar dibagi dengan FME dikali dengan P. Jadi kita masukkan TB-nya itu tadi 159,5 ditambah dengan N/2 itu 20 tadi dikurang dengan F besar yaitu 7 dibagi dengan 16 lalu dikali 5. Ini jadi 159,5 ditambah 13/16 dikali 5. Ini kalau 5 dan 16 tidak bisa dibagi, berarti 5-nya dikali dengan 13 dulu. Jadi nanti kita peroleh 159,5 ditambah dengan 65 dibagi 16. Baru nanti 159,5 ditambah dengan 65 dibagi 6, yaitu 4,06. Kita ambil 2 angka di belakang koma aja. Jadi nanti ini hasilnya sama dengan, tapi kalian harus lihat ABC-nya ya, pilihannya nanti apakah dia minta 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma. Baik, jadi ini jawabannya adalah 163,56. Soal berikutnya ini mengenai modus ya. Jadi nanti ini soalnya saya ganti mengenai modus. Nah, modus ini sama halnya dengan median, jadi kita harus menentukan dulu kelas modusnya. Kelas modus itu sama aja dengan kelas yang frekuensi tertinggi ya, frekuensi tertinggi. Jadi di sini frekuensi tertingginya adalah 16. Nah, berarti kebetulan sama dengan median tadi pada video sebelumnya. Oke, lanjut. Di sini kita cari TB-nya dulu. Sama TB sama dengan berarti 160 batas bawahnya dikurangi dengan 0,5. Kalau ditanya tepi atas berarti nanti ditambah dengan 0,5. Karena tepi bawah jadi dikurangi. Jadi 159,5. Lalu kita harus cari D1 ya. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Nah, selisihnya berarti yang ini D1. 16 dengan 4. Nah, kalau namanya selisih berarti yang besar dikurangi yang kecil. Jadi ini 12 ya D1-nya. D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Jadi yang sesudahnya itu berarti yang 10 ini D2. Jadi 6 ya. Lalu terakhir kita cari P-nya yaitu panjang kelasnya, karena soalnya ini sama, maka sudah kita ketahui itu adalah 5. Baru kita masukkan ke rumus modus. Ingat, rumus modus itu adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, TB-nya tadi 159,5 ditambah dengan D1-nya 12 per 12 ditambah D2-nya itu 6 dikali 5. Baik, jadi ini 159,5 ditambah 12 per 18 dikali 5. Kalau 5 dan 18 tidak bisa dibagi ya, seperti tadi, maka kita kalikan 5 ini dengan 12 dulu. Ditambah ini berarti 60 per 18. Jadi sama dengan 159,5 ditambah dengan 3,33. Nah, kita selalu ambil 2 angka di belakang koma. Jaga-jaga ya, biasanya tuh emang 2 angka di belakang koma. Baik, jadi 159,5 ditambah 3,33 adalah 162,93. Nah, ini adalah modusnya. Jadi kalau nanti ada ABC-nya, ini kira-kira aja ya, maksudnya kalau yang modus berarti kan nilainya itu di antara 160 sampai 164. Berarti angkanya harus di antara itu kalau pengen cara singkatnya melihat ABC-nya. Jangan misalkan nanti ABC-nya ada 183 ini dan 173. Ini sudah otomatis bukan jawabannya karena di luar dari angka 160 hingga 164. Begitu juga dengan median ya. Nilainya harus di antara kelas median itu. Jadi kalau sudah kurang dari 160 atau lebih dari 164 itu bukan jawaban dari soal tersebut.
gitu untuk median dan modus. Begitu juga sebenarnya dengan kuartil. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.